Hai teman-teman semua, selamat berjumpa lagi. Pada video yang lalu dikisahkan, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyampaikan perang kepada Buleleng, Karangasem, dan Klungkung setelah ketiga Raja Bali tak mengindahkan ultimatum dari pihak Belanda. Kini saatnya kita ikuti kelanjutan kisahnya yang tak kalah menarik dengan cerita sebelumnya. Sebelumnya bagi yang belum, dukung kanal ini dengan subscribe. Tindakan yang mudah bagi Anda, tetapi amat berpengaruh bagi usaha kami membagikan cerita-cerita yang bermanfaat bagi Anda. Selamat mengikuti. Pada tanggal 1 Juni 1848, diberangkatkan armada kapal Belanda yang mengangkut ekspedisi militer kedua, yakni sekitar 2.300 tentara gabungan antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat, 1.500 ekor kuda, dan 500 tenaga bantuan dari Kesultanan Madura dan berkumpul di pantai Sangsit Buleleng pada tanggal 7 Juni 1848. Ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Tertinggi Angkatan Darat Hindia Belanda, Mayor Jenderal J.H.R. C. van der Weyck ini, mulai bergerak menuju Jagerage, tempat Raja Buleleng dan Karangasem, beserta Gusti Ketut Jelantik dan Laskar Bali mengungsi. Pasukan yang membawa rangsum untuk 2 hari ini berjalan melewati jalan-jalan becek, tanah berpasir, dan bukit-bukit gundul dan gersang dengan hawa panas yang menyengat. Dibantu tenaga pengangkut dari Madura, mereka dengan susah payah sampai di Jagerage dengan jalanan yang semakin naik dan terjal. Benteng Jagerage adalah bangunan tertutup dengan tinggi 3 meter dan ketebalan dinding 2 meter yang dilubangi untuk menembak. Ada parit-parit sedalam 8 meter yang ditanami bambu tajam di sekitarnya. Ada 2 benteng, yakni benteng kedua dan benteng keempat. Jarak antaranya 300 meter. Di sekitar benteng dikelilingi sawah dan ladang jagung dan ada sebuah pura dan terdapat jurang di sebelah benteng keempat. Setelah dilakukan pengintaian, 1 peleton pasukan komando maju terlebih dahulu, diikuti kolone 1 dan 2. Medan Jagerage yang naik turun menyebabkan pasukan artileri tidak bisa bergerak cepat. Kolone-kolone mulai mengepung benteng kedua dan keempat. Pasukan Bali telah sedia. Pada jarak antara 100 hingga 150 langkah dari benteng, pertempuran terjadi dengan kejar-kejaran. Kali ini pertempuran tidak dilakukan menggunakan senapan, sebab keadaan tanah yang berjenjang menyebabkan sulitnya penggunaan senjata api dan pelemparan granat. Tampak pasukan Belanda yang tidak berdaya oleh serangan pasukan Bali yang mengempur dengan berani, galak, dan penuh semangat berkobar-kobar. Mereka berkejar-kejaran di sekitar pura dan berkelahi 1 lawan 1. Tombak dan keris pasukan Bali beradu dengan pedang dan kelewang Belanda. Suara senjata yang beradu memekakkan telinga, dipadu dengan jerit memilukan mereka yang terkena senjata. Di sanalah mereka saling menguji keterampilan. Jika lengah sedikit saja, pasti akan terkena sabetan senjata. Karena pertarungan itu, 40 serdadu Belanda tewas dan sebagian melarikan diri. Serangan Belanda terhadap benteng kedua tidak berhasil. Mereka mundur, namun pasukan Bali bertambah banyak dan mengejar dengan tombak. Pasukan Bali juga dapat merampas senjata-senjata Belanda. Sementara kolone 1 dan kedua berusaha menyerang benteng keempat Jagerage. Serangan-serangan mereka gagal, walaupun didatangkan bala bantuan. Perkelahian terjadi di sawah-sawah dan di tepi jurang. Akhirnya pasukan Belanda mundur. Perlawanan Laskar Bali yang gagah berani sehingga membuat pasukan Belanda kocar-kacir itu menyebabkan Jenderal van der Weyck menarik semua kolone. Pasukan berjalan ke Bunggulan lalu ke Sangsit untuk selanjutnya berlayar meninggalkan pantai Sangsit. Dalam perang Jagerage pertama itu, dari pihak Belanda jatuh korban 5 perwira, 94 bintara dan prajurit dengan rincian 40 orang Eropa, 43 bumi putra, dan 18 orang Afrika. Sedangkan dari laporan I Gusti Ketut Jelantik kepada Dewa Agung Klungkung, Bali jatuh korban 3 orang pedande, 35 Brahmana, 163 orang bangsawan dan pembekal, serta 2.000 orang prajurit. Para pahlawan yang gugur itu adalah gabungan dari Laskar Buleleng, Karangasem, dan Klungkung yang mulanya berjumlah kurang lebih 8.000 orang, jumlah yang lebih besar daripada perkiraan Belanda.
Dalam siaran resmi pemerintah, Belanda sendiri mengakui kekalahannya dan memuji Laskar Bali yang dimuat di surat kabar The Netherlands Staatskoerant 9 November 1849 yang berbunyi, "Bukan kubu-kubu pertahanan yang kuat yang menghalangi pasukan kita untuk menguasai Jagerage, akan tetapi karena perlawanan yang berani dan penuh semangat juang musuh yang tak kunjung padam yang 10 kali jumlahnya dibandingkan kita." Kekalahan Belanda itu tak membuat mundur, tetapi secepat mungkin dibalas dengan mengirimkan ekspedisi baru. Maka ditugaskanlah Mayor Jenderal A.V. Michiels, yang adalah gubernur militer dan sipil di Sumatera Barat, sebagai panglima tertinggi ekspedisi militer merangkap komisaris pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan menurut informan, Jagerage lebih memperkuat pertahanan dengan membangun tembok yang lebih tebal dan parit yang lebih dalam. Juga di Klungkung, Karangasem, dan Gianyar dibangun pertahanan menghadapi kemungkinan serangan militer Belanda. Menurut intel Belanda, Gusti Ketut Jelantik akan bergerak dan membangun pertahanan terakhir di Bangli bila Jagerage dapat dikuasai Belanda. Berdasarkan laporan itu, maka Belanda akan berkonsentrasi menjatuhkan Jagerage. Setelah itu, barulah menyerang Klungkung. Belanda mengerahkan pasukan angkatan darat sejumlah 4.737 orang, 2.000 tenaga kuli dari Madura, dan 1.000 orang sebagai cadangan dari Jawa Timur. Raja Selaparang Lombok, Gusti Ketut Ngurah Karangasem, berjanji menyediakan 4.000 orang pasukan. Hampir seluruh Angkatan Laut Hindia Belanda yang berada di perairan Hindia Belanda ditugaskan untuk turut serta sebagai bala bantuan yang melindungi pasukan ekspedisi utama. Untuk itu, pemerintah Hindia Belanda menyewa 6 kapal pengangkut hingga armada invasi itu berjumlah 89 kapal perang, kapal pengangkut, dan kapal pendaratan. Sedangkan Bali pun tak kalah dalam mempersiapkan diri dengan membangun benteng ke-1 dan ke-3 untuk memperkuat benteng 2 dan 4 yang pada tahun 1848 dipakai sebagai pertahanan. Parit-parit menghubungkan benteng tersebut dan diperkuat dengan batu-batu dan tanah liat dengan tinggi 3 meter dan tebal 2 meter yang diberi lubang untuk menembakkan senapan ringan. Di bagian depan benteng dibangun tempat-tempat perlindungan yang kuat, dilengkapi dengan meriam dan senapan. Laskar gabungan 3 kerajaan, Buleleng, Karangasem, dan Klungkung, berjumlah 2.000 orang, bersenjatakan senapan ringan, tombak, keris, sumpit, dan panah. Adapun penduduk 3 kerajaan itu dapat dikerahkan sewaktu-waktu jika diperlukan bantuan. Penduduk Buleleng kurang lebih 15 hingga 23.000 orang. Penduduk Karangasem kurang lebih 17 hingga 26.000 orang. Sedangkan penduduk Klungkung kurang lebih berjumlah 10 hingga 16.000 orang. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan kekuatan tentara Belanda. Pada tanggal 2 April 1849, seluruh armada Belanda sudah tiba di Pelabuhan Buleleng. 2 hari kemudian, semua pasukan Belanda dan perlengkapannya telah didaratkan tanpa mendapat perlawanan. Keadaan kota Singaraja sudah kosong karena Laskar Bali, Raja, dan Patih Gusti Ketut Jelantik sudah mengungsi ke Jagerage. Sedangkan Jenderal Michiels dan stafnya memilih berkedudukan di Puri Raja Buleleng. Pada tanggal 4 April, Raja Karangasem, I Gusti Madengurah Karangasem, disertai 12.000 prajurit Bali bersenjatakan tombak datang ke Singaraja guna mengadakan pertemuan dengan Jenderal Michiels. Selain pasukan tombak, juga ada laskar bersenjata senapan sejumlah 1.500 orang. Mereka memasuki kota Singaraja dengan disiplin yang ketat, memakai kain putih dan semacam rompi merah dan udang putih. Sebanyak 1.500 prajurit Belanda disiapkan di pinggir jalan dengan senjata lengkap. Maka pasukan Bali dan Belanda berdiri berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 4 meter. Dalam pertemuan itu, Raja Karangasem menyatakan bahwa ia mewakili Raja Buleleng yang tak bisa hadir. Jenderal Michiels menjabarkan syarat-syarat yang harus diterima Raja Buleleng dan Karangasem, antara lain. Yang pertama, mengakui kedaulatan dan kekuasaan pemerintah Belanda untuk wilayah Buleleng dan Karangasem. Yang kedua,
mengosongkan dan menyerahkan benteng Jagerage. Yang ketiga, menghancurkan semua kubu pertahanan di Jagerage. Yang keempat, menyerahkan senjata yang dirampas pada saat pertempuran tahun 1848. Yang kelima, Jenderal Michiels menjamin bahwa setelah perdamaian tercapai, kekuasaan Raja Karangasem dan Buleleng tidak akan digugat dan tidak akan menuntut penyerahan Patih I Gusti Ketut Jelantih. Pertemuan berlangsung dengan selamat. Kedua belah pihak dengan tertib menguasai diri sehingga tidak menimbulkan insiden apapun. Padahal ribuan pasukan dari kubu yang berlawanan telah saling berhadap-hadapan. Pada tanggal 11 April, markas besar ekspedisi Belanda telah beroperasi di Sangsit. Karena hal itu, pada tanggal 13 April, Raja Buleleng dan Karangasem dengan dikawal oleh pembesar kerajaan dan pedanda datang ke Sangsit menemui Jenderal Michiels untuk menegaskan hendaknya Belanda mematuhi syarat-syarat yang ditentukan saat pertemuan di Singaraja. Sebaliknya, Belanda menegaskan pula bahwa pada tanggal 15 April mereka akan menduduki Jagerage. Pada tanggal 14 April, Kapten Ajudan Van der Kapellen diutus ke Jagerage untuk membawa pesan kepada Raja Buleleng dan Karangasem tentang pendudukan benteng Jagerage. Namun Kapten Kapellen kembali ke Sangsit tanpa membawa kabar dari kedua raja. Maka Belanda segera mengeluarkan ultimatum yang berisi bahwa bila esok hari, yakni pada tanggal 15 April, selambat-lambatnya pukul 6 pagi, benteng Jagerage tidak dihancurkan, maka perundingan dengan dua raja akan dihentikan dan dimulailah serangan terhadap benteng Jagerage. Tetapi Jenderal Michiels memerintahkan pasukannya untuk menyerang Jagerage pada dini hari pada tanggal 15 April. Maka perang Jagerage kedua pun meletus. Pada pukul 4.30 sudah terdengar suara tembakan. Dalam pertempuran itu, Laskar Bali dengan patriotik melawan pasukan Belanda yang bersenjata dan berkekuatan lebih besar dan modern. Tanpa menghitung jumlah lawan, Laskar Bali menyerang dengan ganasnya. 30 orang Laskar Bali berani mati dengan nekat menyerang pasukan Belanda dengan tombak. Sebagian dari pasukan Belanda mati dan lainnya melarikan diri menghadapi Laskar Bali yang mengamuk. Selain terjadi tembak-menembak, juga terjadi perkelahian satu lawan satu. Kadang terjadi seorang prajurit Belanda dikerubuti beberapa Laskar Bali dengan maksud membantu kawannya. Di antara mereka banyak yang terkapar di sawah-sawah, di tanggul-tanggul, selokan maupun di pematang. Pertempuran yang sengit itu berlangsung selama sehari penuh. Pasukan Belanda yang mencoba memasuki benteng dihadang oleh tombak-tombak panjang. Karena bantuan dalam jumlah besar dari pihak Belanda terus berdatangan, maka Laskar Bali menjadi kewalahan sehingga tak mampu menandingi kekuatan pasukan Belanda. Benteng Jagerage jatuh dan dikuasai Belanda pada tanggal 16 April 1849 yang ditandai dengan pengibaran bendera Belanda dan dentuman oleh kapal perang yang berlabuh di Sangsit. Perang Jagerage kedua itu memakan korban di pihak Belanda sebanyak 33 orang tewas dan 148 orang luka-luka. Di pihak Bali telah gugur 6.000 orang. Pada saat fajar pada tanggal 17 April, pasukan Bali bersama Raja Karangasem dan Buleleng dan I Gusti Ketut Jelantih mengundurkan diri ke Batur. Akan tetapi tak dapat lama bertahan di sana, sebab Raja Bangli yang bersahabat dengan Belanda merebut daerah itu. Sedangkan bila bergerilya di sana, hal itu sangat sulit dilakukan. Setelah menduduki Jagerage, maka Belanda menetapkan Karangasem sebagai target operasi berikutnya, lalu menyusul menyerang Klungkung dengan siasat penaklukan Karangasem yang lebih cepat akan melemahkan semangat juang Klungkung karena kehilangan rekan seperjuangannya, juga melemahkan semangat kerajaan-kerajaan yang berniat membantu seperti Gi Anyar dan Mengwi. Sementara itu di Karangasem terjadi perselisihan antara Patih Gusti Made Jungudan dan rajanya Gusti Gede Ngurah Karangasem. Patih Gusti Made Jungudan ingin membelot membantu pihak Belanda. Maka dimanfaatkanlah oleh Belanda konflik internal itu untuk menyerang Karangasem
dengan menagih janji kepada Raja Lombok untuk mengirimkan 4.000 pasukan. Janji itu dipenuhi oleh Raja Selaparang Lombok. Maka Jenderal Michiels mengirimkan 10 kapal ke Ampenan untuk mengangkut pasukan Lombok yang dipimpin oleh Gusti Gede Rai. Pada tanggal 20 Mei 1849, bergeraklah pasukan yang dipimpin oleh Gusti Gede Rai dan Gusti Made Jungudan dengan jalan darat untuk menduduki desa ujung Karangasem. Sementara Belanda melalui laut membawa setengah batalion dengan pimpinan Jenderal Michiels. Di hari yang sama, Jenderal Michiels menerima laporan bahwa pasukan Lombok telah menduduki Puri Karangasem. Sebelumnya, Raja Karangasem, Gusti Gede Ngurah Karangasem beserta seluruh keluarganya telah mengadakan semacam puputan dan semua keluarganya gugur. Raja sendiri mempertahankan keratonnya hingga gugur. Sementara itu, Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem, Patai Gusti Ketut Jelantik, disertai putranya dan pengikut setianya, menyingkir ke daerah pegunungan di sebelah utara Karangasem. Akan tetapi pasukan musuh mengejar. Di salah satu desa, Belanda dan pasukan yang dibawa dari Lombok berhasil mengepung mereka. Putra I Gusti Ketut Jelantik dengan gagah berani mencoba menerobos kepungan itu, tapi sayang, ia terbunuh. Kemudian I Gusti Ketut Jelantik dapat ditangkap lalu dibunuh. Disusul Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem yang berhasil ditangkap dan juga dibunuh. Dengan demikian, Belanda telah berhasil memanfaatkan situasi dengan mengadu domba kekuatan Raja-Raja Bali dan Lombok. Akhir kata, admin memohon maaf sebesar-besarnya kepada mereka yang sudah gugur dan yang masih ada bila ada penyebutan nama atau informasi yang kurang tepat.